Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Aris Safi'i yang telah memberi kesempatan kali ini dan teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang rekonstruksi metodologis terhadap teori keuangan Al-Ghazali. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Sinta Asih, NIM 4120200. Yang kedua ada Ahmad Solehuddin, NIM 4120063. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah salah satu tokoh pendidikan Islam yang telah memberi kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan Islam, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan akhlak. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali, seorang pemikir Islam sepanjang sejarah Islam, teolog, filosof, dan sufi termasyhur. Pendidikan pertama kali yang didapat Al-Ghazali berasal dari lingkungan keluarganya sendiri. Dari keluarga itulah Al-Ghazali mulai belajar Al-Quran. Sang ayah selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap Al-Ghazali. Pada saat umur 7 tahun, Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya ke madrasah di Tus untuk belajar fikih. Antara tahun 465 sampai 470 Masehi, Al-Ghazali yang berusia 15 tahun pergi ke Mazar Daran di Jurjan untuk melanjutkan penelitiannya di bidang fikih. Saat berusia 20 tahun, melanjutkan pendidikannya di Madrasah Nizamiyah Nizapur. Selama sekolah Islam Nizapur, Al-Ghazali belajar teologi, hukum, dan filsafat. Selanjutnya, kehidupan Al-Ghazali pada masa tuanya telah mantap coraknya menjadi seorang sufi. Sebagai sufi, Al-Ghazali berkeyakinan bahwa tasawuf adalah jalan terbaik yang dapat menghantarkan pada kebenaran hakiki. Sekembalinya Al-Ghazali ke Tus, kota kelahirannya, setelah berhenti mengajar di Madrasah Nizamiyah, Al-Ghazali mendirikan sebuah halaqah atau sekolah khusus untuk calon sufi yang diasuhnya sampai Al-Ghazali wafat. Al-Ghazali wafat pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi dalam usia 55 tahun dengan meninggalkan beberapa anak perempuan. Dan ada juga yang mengatakan dalam referensi lain, beliau meninggal dalam usia 54 tahun. Ia dimakamkan di Tabaran, Tus. Yang kedua, teori keuangan Al-Ghazali. Definisi uang menurut Al-Ghazali yaitu A. Benda yang berfungsi untuk mendapatkan barang lain atau media pertukaran, atau medium of exchange. B. Benda tersebut tidak memiliki nilai sebagai barang atau nilai intrinsik. C. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Landasan pemikiran Al-Ghazali mengenai konsep uang berawal dari pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti halnya pemahaman beliau terhadap surah At-Taubah ayat 34. Jadi larangan dalam ayat ini ditunjukkan kepada alat tukar atau medium of exchange yang berupa uang. Oleh karena itu, menimbun emas dan perak sebagai barang hukumnya adalah haram, baik yang sudah dicetak maupun belum. Dan barang siapa yang menggunakan emas dan perak sebagai barang-barang peralatan rumah tangga, maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan penciptaannya tersebut, emas dan perak. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan tersebut lebih buruk daripada keadaan orang yang menimbunnya. Selanjutnya, menurut Al-Ghazali, alasan dasar pelarangan menimbun uang karena tindakan tersebut akan menghilangkan fungsi yang melekat pada uang itu. Sebagaimana disebutkannya, tujuan dibuat uang adalah agar beredar di masyarakat sebagai sarana transaksi dan bukan untuk dimonopoli oleh golongan tertentu. Pentingnya memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan orang lain membuat Al-Ghazali mengecam orang-orang yang pasrah dan memilih hidup miskin atau mereka belum berusaha sudah menyatakan bahwa kesusahan pada dirinya adalah kehendak Allah. Hal lain, Al-Ghazali pun mengecam orang-orang yang boros dan kikir.
Boros akan mengakibatkan perbuatan jahat, sedangkan mereka yang kikir akan mengakibatkan penimbunan uang yang akhirnya menimbulkan pengangguran. 3. Ada rekonstruksi metodologi terhadap teori keuangan Al-Ghazali. Pemikiran Al-Ghazali tidak hanya berlaku pada zamannya, tetapi dalam konteks tertentu mampu menembus dan menjawab berbagai persoalan kemanusiaan kontemporer. Fakta ini tidak mengherankan mengingat puncak mercusuar pemikirannya. Pemikiran Al-Ghazali merambah luas ke berbagai cabang keilmuan lainnya, seperti fikih, usul fikih, ilmu kalam, etika, bahkan ekonomi. Ia pun menjelaskan masalah larangan riba dan dampaknya terhadap perekonomian suatu negara. Merujuk kepada Al-Quran, Al-Ghazali berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah orang penjahat. Karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Selain itu, Al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada menimbun 1000 dirham. Karena mencuri merupakan salah satu perbuatan dosa. Sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu, dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu digunakan dan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selanjutnya, transaksi pasar membutuhkan uang karena sistem barter akan menimbulkan ketidaknyamanan dan menimbulkan ketidakadilan. Al-Ghazali menggambarkan permintaan uang dalam transaksi pasar itu secara evolusioner sebagai berikut. Penciptaan dirham dan dinar atau koin emas dan perak adalah salah satu karunia Tuhan. Semua transaksi ekonomi didasarkan pada mata uang ini, dinar dan dirham. Sekian dari kelompok 11, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.